Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiran. Pikiran. Untuk apa sih sebenarnya kita mengelola pikiran? Kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ada banyak cara kita untuk mengenali diri kita agar kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Begitu kalimat-kalimat ini seperti slogan, tetapi apakah kita bisa mencapai kebahagiaan itu dengan memanage pola pikir kita? Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan membahas satu hal yang menarik dan mungkin kita bisa belajar bersama di sini untuk berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Raden Muhammad Ahyadi, Sarjana Hukum, Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Narkoba atau Forman. Apa kabar Pak Ahyadi? Sehat selalu. Iya, monggo disapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Iya, baik. Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Waluyo Dadang Prianto. Apa kabar pemerhati budaya ini ya? Ini ngomong-ngomong budaya, kita akan mengusung suatu tema yaitu mewujudkan tenggang rasa di semua umat. Apakah kita sudah melakukan tenggang rasa ini? Baik, saya menuju ke Pak Dadang dulu. Pak Dadang, apa sih yang disebut tenggang rasa ini Pak Dadang? Tenggang rasa, iya Pak. Tenggang rasa itu kalau bahasa Jawanya tepos liron, iya Pak. Iya. Ya, sekarang sudah mulai hilang tenggang rasa itu Mbak ya. Jadi seperti dalam hidup bermasyarakat itu ada yang kesusahan itu kadang-kadang sudah cuek. Apalagi yang di perumahan terutama. Kalau di desa guyub Mbak. Ya masih guyub. Segala hal sudah ada pembangunan masjid, musola, rumah ya. Jadi ada yang dia sudah memang untuk membangun, untuk makan pun sulit. Itu ada di suatu tempat yang sampai mendapat penghargaan dari bupatinya, juga dari gubernur ya. Lurahnya yang istimewa, penggeraknya ya. Penggeraknya. Jadi di situ masyarakatnya sejak urun Pak, istilahnya patungan untuk tanah pun disediakan biarpun sepetak untuk yang tadinya dia itu hidupnya luar biasa susahnya, bukan luar biasa susahnya, akhirnya bisa hidup layak ya. Pekerjaan pun dia sediakan. Ini contohnya ya Pak, di desa sana di sekarang jadi percontohan memang ya. Jadi untuk apa istilahnya untuk lurah itu apa Pak? Jatahnya lurah itu apa? Bengkok itu dikelola untuk masyarakat semua. Jadikan wisata. Sekarang miliatan Pak. Di daerah mana itu, di Malang kah? Di Pandaan. Oh di Pandaan ya. Percontohan Duren Sewu itu punya tempat rekreasi. Penduduknya itu semua mengelola kolam dan macam-macam ya. Jadi pengarahnya luar biasa. Dari situlah bentuk tepos liro tenggang rasa tadi yang terbangun, akhirnya betul-betul makmur, masyarakatnya makmur Mbak ya. Jadi yang tadinya tidak punya usaha untuk menghidupi keluarganya dibikinkan petak-petak yang murah sekali untuk jual di wisata itu. Dari itu, Ini penggeraknya Pak Lurah ya? Ya, Pak Lurah juga masyarakatnya peduli. Nah, saat ini ya, seumpama ada yang ke arah Pandaan, jadi rasa nasionalisme luar biasa. Lampu itu betul-betul mewah. Jadi
masyarakat tidak boleh modal. Yeah. Modalnya dari mana, Pak? Dari kelurahan, jadi Oh, dana-dana yang dari ya dari itu? tarian apa kartis-kartis wisata itu. Iya, Jadi iya. Jadi pemikirannya untuk bisnis wisata ini ya? ya wisata Ada juga desainnya ya, desain. juga Mbak, usaha macam-macam, mebelan didukung semua, Banyak ya. kredit pun mudah. Ya. Nah dari situ akhirnya di situ ada tertera tiap masuk lorong-lorong Bang Dedel dilarang masuk, Oh, iya. badut, pemulung Iya, di iya. situ Pemulung boleh masuk? nggak boleh, Nggak nggak boleh boleh. masuk. Kasihan dong. Sampahnya dikelola desa. Oh, dikelola. J. Oke. Jadi nanti setelah mau lebaran keluar, Pak, kaget, meroleh sampai dekat lagi Bukan sampah ya? Ya, Bukan bukan sampah. sampah. Dari situlah sampai dia jadi percontohan. Nah, masalah toleransi lagi pekuburan, Pak. Pekuburan itu dulu nggak ada istilahnya makam Islam, makam Muslim nggak ada, masih umum. Begitu saat itu ada yang meninggal itu non Muslim, di permasalahan. Akhirnya sama si lurah ya dan perangkat desanya dibelikan sendiri. Urunannya itu bukan non Muslim, Muslim juga ikut membelikan itu. Nah disitulah, Pak. Keluarga yang Iya. bahagia, masyarakat yang bahagia kayaknya ya. Ya, luar biasa ini Tenggang Rasa yang sudah diwujudkan dalam Ya. karya nyata di suatu pedesaan di Pandaan. Kita akan studi ke sana. Ibu produser, Monggo. undang Pak Lurahnya ke sana Iya, ya, monggo. ke sini ya Bu ya, di Damat TV Bu ya. Nanti kita jadi tamu kita nanti. Pak Ahyadi, bagaimana Tenggang Rasa menurut penjelasan Pak? Tenggang Rasa apa sampaikan Pak Dadang dulu dikenal dengan nama Teposliro gitu kan. Teposliro. Artinya kita ini mampu menghargai hak asasi orang lain. Ya. Itu kan. Artinya saling menghargai hak asasi. Nah, tapi ini agak susah gitu. Kalau menurut kacamata kami agak susah. Kalau kita lihat dari kacamata anti narkoba gitu. Bagaimana saya harus menghargai, memahami pecandu gitu. Ini Ya. kan ya pecandu itu menjadi pecandu kan hak asasi juga sebetulnya kan. Memilih jalan hidup itu memakai itu kan hak asasi. Hak asasi. Iya. Saya pakai narkoba, duit-duit saya sendiri. Merugikan masyarakat nggak? Nah, mereka semula tidak berpikir semacam itu, walaupun akhirnya nanti akan merugikan masyarakat. Tapi kan dia berangkatnya pengertian. Kayak nawang dia kok Iya. ya. Tapi terutama keluarga. Ya, artinya dia tidak berpikir juga tentang keluarga. Dia pikir saya beli narkoba, duit saya sendiri, saya pakai sendiri. Kenapa orang lain mesti ribut gitu kan? Ya, Gitu. awalnya gitu ya. Ya, awalnya ribut. Pemikirannya Dia tidak gitu. pernah sadar Iya, gitu iya. bahwa nanti akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban pemerintah. Tidak pernah berpikir semacam itu. Nah, ini yang agak susah gitu. Jadi memang hak asasi itu memang harus kita saling menghormati ya. Ya. Setiap orang punya hak asasi apapun ya. Tapi kan bagaimana kita ini tidak mengganggu asasi orang lain. Tapi kalau pecandu narkoba sudah pakai, otomatis akan mengganggu asasi orang lain. Betul. Contoh di keluarganya sendiri, misalnya tidak adanya ketenangan di dalam keluarga, orang tuanya selalu was-was, ini nanti akan ditangkap aparat, akan bermasalah dengan hukum, itu kan menjadi satu hal yang Ya. tidak benar gitu ya. Nah ini juga perlu perhatian, makanya agak susah kalau dari kacamata anti narkoba gitu ya. Tapi mungkin dari kacamata kehidupan bermasyarakat is okay gitu ya. Ya. Tapi kalau ini dari anti narkoba nanti kalau kita mentoleransi yang semacam itu semakin banyak. Karena kan mereka narkoba itu kan tadi sampaikan mungkin jaringan gitu ya. Ya. Jaringan gitu ya. Artinya komunitas. Satu orang tidak ditangani secara baik, besok sudah berkembang mengajak teman, 2-3 orang per orang, ini semakin banyak. Akhirnya semakin jumlah pemakai semakin banyak di Indonesia. Ini juga susah kalau bicara tentang tenggang rasa. Karena kalau kita bicara tenggang rasa, kita tidak bisa secara tegas menerapkan hukum yang berlaku. Ya kan? Kalau hukum itu sudah tertulis kan, hukuman narkoba itu kan beda dengan hukuman pidana yang lain. Ya. Karena di hukuman narkoba itu harus ada
penjara, ancaman penjara minimal dan maksimal plus denda. Ini kan tidak bisa ditoleransi gitu kan. Ini keluarga saya, ini harus dipotong sekian. Ini masih kerabat saya, harus dibebaskan dari tuntutan. Nggak bisa semacam itu gitu. Nah, kalau kita bicara tegang rasa akan susah itu diterapkan di penegakan hukum gitu. Ya. Jadi penegakan hukum ya saklek ya, saklek gitu kan. Tapi kan ada musyawarah mufakat dalam hikmat kebijakan. Nah itu ya. Untuk keadilan bersama. Ya apa lek diterapkan di kono Pak? Nah ini kalau kita tentang hukum itu ya tergantung atau keyakinan hakim di dalam memutus perkara itu gitu. Kalau hakimnya meyakini bahwa itu memang benar, terbukti, ya harus secara syah dan meyakinkan harus diputuskan sesuai. Ya. Tapi juga tidak boleh terlalu jauh gitu kan. Memang ada range ya, ada minimal, ada maksimal. Maksimum ya. Jadi kalau bicara kepantasan ini juga susah gitu kan. Ya. Kalau bicara kepantasan mungkin tidak akan terjadi keseragaman ya. Ya betul. Walaupun undang-undang sudah dibuat tapi pelaksanaan hukumannya ya ini pantas enggak gitu. Ya. Nah, ukuran kepantasan ini juga susah gitu. Bukan duit ukuran kepantasannya? Ya mungkin bisa seperti itu. Bisa jadi duit ukuran kepantasannya. Wow, ternyata berat ya jadi hakim ya Pak. Ya, jadi hakim. Bisa kecemplung. Ya. Atau malah menjadi seseorang hakim seperti Hakim Bau ya Pak, yang dari Cina. Jabau itu ya. Baik, kita nanti akan bahas dengan pertanyaan berikutnya Pak. Baik pemirsa Drama TV, tentunya apakah kita sudah bertenggang rasa dengan tetangga kita sendiri, itu akan menjadi sebuah pemikiran yang baru bagi yang belum. Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Drama TV, masih di rumah Bapak atau Ki Jatikusumo, luar biasa, indah dan antik, penuh makna yang ada di sini. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Jatikusumo telah memberikan tempat bagi Manage Your Mind kali ini. Ya, kita bahas kembali tentang tenggang rasa tadi. Memang Pak Hayadi, kalau tenggang rasa itu kalau di dunia pergaulan Pak, yang temennya pakai narkoba nih di sebelah kita, terus kita juga harus bertenggang rasa nih, bertoleransi nih, pakai juga nih, mosok DTI gitu Pak. Ya. Itu susah ya untuk di situ ya. Jadi, karena ada hukum yang melandasi. Tapi kalau di Pak Dadang tadi sudah sebagai karya nyata bahwa ternyata yang disebut deso, guyub rukun gotong royong, deso itu dudu elek lho rek, deso itu ya. Ternyata hidup di desa yang guyub rukun seharusnya tidak ada yang kekurangan. Betul Kak Pak? Iya, seharusnya begitu memang. Tidak ada yang kurang ya. Kalau ada yang kurang berarti keliru nih ini. Iya. Ya benar dong Pak. Kalau kita mengacu pada tenggang rasa, di sekitar di kompleks kita ada yang gak mangan dino iki. Dan kita tidak tahu apakah itu bukan ada perasaan bersalah kira-kira Pak? Ya jelas ada. Kalau kita mengacu dengan tenggang rasa tadi, ya. Kalau makanya kita sendiri ya Pak ya, kadang-kadang makanan itu luah-luweh sampai buang besoknya. Sampai buang. Nah itulah dari situ, dari yang skalanya kecil Pak ya, bikin buang sesuk ini masuk ke teman, akhirnya kita cari Pak sopo sing berat seincipono dhisik enak apa ora ya, dirasakan dulu layak apa ndak dikonsumsi yang lain. Nah dari situ kalau memang layak, kira-kira dia menolak apa enggak, kira-kira dia tersinggung apa enggak. Nah, dari situ tenggang rasa itu jadi kita berikan ditawani dhisik Pak ya, ditawarkan dulu kowe gelem kira-kira iki ana asaan ora mampu ya sik layakan. Nah dari situ yang berhak menerima. Nah, terus ada lagi waktu hari raya Kurban ya, ini sebetulnya sudah mulai salah kaprah. Salah kaprahnya dulu, kalau saya waktu itu kan saya disumpil sini Pak dulu ya. Ya kelahiran saya disumpil sini. Jadi saya akan cerita rodok moncol Pak ya. Kisah nyata ini ya. Nyata. Saya itu cucu orang kaya di Malang, Biro Teknik Bima. Ya. Biro Teknik Bima itu udah di mana nggak kenal ya.
Jadi pemborong terkaya lah dulu. Saya cucunya. Tapi begitu jatuh, tanah sekilan pun tidak tersisa. Dari situlah kehidupan manusia ya. Dari situ masalah tenggang rasa tadi Mbak ya. Begitu kita melihat tetangga kita yang berhak menerima dan sebagainya. Terus saya ulas lagi masalah hari raya korban. Kalau saya waktu di Sumpil dulu Mbak ya, kalau kita korban ya, entah kambing entah sapi, itu dicari yang bener-bener berhak menerima. Kalau sekarang enggak loh Pak. Ya aku sembelih oleh pirang kilo. Jadi biarpun orang yang enggak berhak menerima dibagi sekarang. Ya. Dibagi sekarang semua. Apa karena memang yang berhak menerima sudah semakin sedikit Pak sehingga dibagi Pak? Nah itu yang saya kurang tahu. Tendensinya sudah lebih makmur lah dari zaman. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Sekarang kan urunan ya. Iya urunan. Tapi orang tujuh, orang 3 jutaan rata-rata. Kalau yang kecil 2 jutaan dapat sapi. Itu pun yang menyembelih itu dapat berapa kilo. Nah terus seperti di sini seumpama ya ada yang Mas Jatin kan sudah tidak layak untuk menerima. Betul. Diaturi. Ya. Sekarang begitu. Kalau dulu enggak, Mbak. Dan menerima saja kita. Ya. Harusnya duduk hak. Wes kayak noliyane. Nah, itu yang betul, Mbak. Seharusnya seperti itu. Sebetulnya begitu. Jadi untuk tenggang rasa untuk yang lain sudah merasakan sebulan kurung tentu mangan daging. Tapi bendino mangan bakso kok, Pak. Berarti makmur dong negeri ini. Mudah-mudahan harusnya begitu. Tidak ada korban lagi dalam bentuk penyembelihan. Iya. Sudah setiap hari jaga nyembelih kayak bakso, Pak. Iya, betul. Nggak tahu ya nanti sistemnya bagaimana. Gimana Pak Ayadi? Ya betul. Jadi sekarang ini yang kita lihat di masyarakat kita ini ada kerenggangan gitu, ada kerenggangan. Jadi hubungan silaturahmi antar warga itu tidak seerat yang seperti waktu dulu. kita dulu kecil. Gitu ya. Apa karena sudah makmur sehingga tidak butuh? Sehingga mereka bisa juga. Sekarang mereka itu terkesan mereka itu hidup sendiri-sendiri, sendiri-sendiri dengan memasang tembok tinggi-tinggi gitu kan. Ya. Artinya mereka seakan-akan tidak saling berhubungan satu sama lain. Ini satu sebetulnya ini banyak menjadi celah. Ya. Sebetulnya bahwa setiap orang itu selalu menghadapi masalah itu kalau diselesaikan rame-rame secara bersama-sama itu akan lebih mudah gitu kan. Minimal akan banyak solusi yang akan ditawarkan alternatifnya sehingga seseorang itu lebih mudah daripada dipikir sendiri, dipikir bersama gitu ya. Nah, memang masalah itu kan dibagi masalah pribadi, ada masalah bersama gitu sebetulnya. Nah, ini yang harusnya menjadi bahasan gitu. Saya tidak melihat bahwa sekarang di masyarakat itu mereka berdiskusi tentang masalah yang dihadapi masyarakat atau kota ini gitu ya. Mereka selalu bicara yang mungkin ada kaitannya dengan masalah politik dong yang lagi tren. Yang lagi tren masalah politik, tapi kan politik itu kan juga belum menyelesaikan semuanya gitu kan. Keluarga sendiri punya masalah malah nggak dibahas. Iya dibahas. Nah ini mereka lebih suka membahas hal-hal yang semacam itu. Mereka terlalu idealis, terlalu tinggi gitu ya. Tapi mereka tidak melihat persoalan yang dihadapi sehari-hari gitu kan. Bagaimana misalnya tentang saluran, bagaimana tentang sampah, bagaimana banyak persoalan sebetulnya yang sederhana sebetulnya. Ya termasuk salah satunya kalau kita melihat bagaimana sekarang anak-anak kita ini supaya melindungi mereka agar tidak terjerumus narkoba. Betul. Nah kalau lingkungannya, kawasannya tidak aman, gitu kan, dijadikan tempat ajang pesta narkoba, yang mungkin ketua RT-nya tidak tahu tentang siapa penduduknya dan tidak kenal ya susah, gitu kan. Artinya banyak sekarang kasus yang ditemukan bahwa ada rumah yang dijadikan tempat misalnya penyimpanan minuman keras misalnya. Ya, sebelum narkotika, tapi minuman keras misalnya ada tempat yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan bisnis ilegal. Ini nggak ketahuan. Ini karena tidak saling kenal, gitu. Sehingga perpindahan penduduk keluar masuk desa, kota ini nggak termonitor dengan baik, gitu loh.
Mereka pindahan, ada orang baru misalnya. Mereka dari mana? Track recordnya seperti apa? Di sana apa? Mereka sudah nggak kenal lagi gitu. Jadi banyak yang terjadi semacam itu. Jadi sekarang pindah itu dari satu tempat ke tempat lain, pindah dalam rangka menghilangkan jejak gitu. Yang bikin bom juga. Yang bikin jejak. Nah ini banyak yang seperti itu. Jadi pindah-pindah ini seharusnya bagaimana? Seperti zaman dulu gitu ya. Jadi kalau ada tamu dulu, tamu nginap pun sudah lapor RT gitu ya. Ada tamu tempat misalnya nginap di rumah saya, kalau dulu ada kewajiban lapor gitu kan. Tamu menginap 1 kali 24 jam harus lapor. Gitu. Sekarang tidak ada lagi. Mereka sudah dianggap hal yang remeh, hal sepele. Mereka di desa tetap ada, Pak. Iya. Ada tulisan itu, tapi prakteknya nggak tahu. Nah, ini yang perlu digalakkan kembali. Kemudian sescambling itu sekarang juga, mohon maaf ya, sudah nggak ada lagi gitu lah. Mereka diserahkan pada satpam, security yang mereka tunjuk gitu kan. Mereka bukan maksudnya hanya sekedar mengawasi, tapi yang penting bagaimana melibatkan masyarakat untuk peduli terhadap kampungnya itu loh. Ini yang penting. Keguyupan itu. Gitu loh. Jadi banyak persoalan yang betulnya dihadapi bangsa ini gitu loh. Kalau ini cuma diserahkan pada pemerintah tanpa andil masyarakat, saya kira juga susah gitu. Ini yang juga betul-betul budaya gitu kan. Budaya. Perubahan kebiasaan, perilaku. Ya, perilaku yang tidak bertenggang rasa. Ya, kalau di desa saya masih monggo pinara. Mampir. Mana ada di kota kayak gitu, Pak? Kalau bisa ditutup serapat mungkin. Karena di dalam ada sesuatu yang kita sembunyikan. Semakin jauh kita dari masyarakat, sebenarnya ada kans atau ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang tertutup sebenarnya, tidak terbuka. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau dulu masih ada budaya misalnya di masyarakat itu. Misalnya kalau ada sesuatu hajatan kecil gitu misalnya, bubur merah saja itu dibagi-bagi untuk tetangga gitu. Hanya sekedar bubur merah, mungkin sak lepek, 2 lepek itu juga dibagi untuk tetangga. Hampir hilang itu, Pak. Nah, sekarang itu sebetulnya bukan buburnya yang nilainya tidak seberapa, tetapi ada sambungan batin gitu deh. Bahwa saling mengingatkan gitu, saling ingat gitu bahwa ini tonggomu, ini bahwa ini kancamu, bahwa ini ada sesuatu yang tadi sampaikan oleh Pak Wartoyo, ada makan sekarang berlebih gitu loh. Dulu ada budaya yang bagus di masyarakat, tapi sekarang saya kurang melihat ya. Ada budaya tentang nasi bungkus gitu ya. Mereka punya kelebihan rezeki nasi bungkus, nasi kemudian dibungkus 2 bungkus, 3 bungkus disampaikan mereka yang mungkin membutuhkan, yang mereka temui di jalan misalnya. Ini kalau ini bayangkan kalau penduduk Malang ini 800.000, yang punya kepedulian 50.000 saja menyediakan nasi bungkus 2 bungkus per hari misalnya. Ini sederhana gitu kan. Nggak ada yang miskin saja nih, nggak ada orang kekurangan. Nggak ada itu gitu loh. Jadi saya kira budaya-budaya yang semacam itu yang harus kita bangun. Ya ini dalam rangka itu menjaga kebersamaan. Karena kesejahteraan bangsa ini kan dicapai bersama-sama gitu. Tidak hanya bisa bergantung kepada pemerintah, fasilitas pemerintah, anggaran pemerintah, ini terlalu ruwet gitu ya. Semua sekarang sibuk menyalahkan pemerintah juga. Iya. Jadi, tapi tidak pernah melihat dirinya gitu. Lupa untuk melihat dirinya sendiri. Ada saya lihat di Suhat itu ada satu kotak yang diberikan nasi bungkus, orang bisa menyumbang di situ dan orang bisa mengambil di situ. Tapi ternyata itu sebenarnya kurang efektif karena itu tadi Bapak, kita kehilangan interaksi rasa dengan mereka karena ya disediakno kawon jupuk. Semuanya jadi kayak mesin ya Pak ya. Semua jadi kayak mesin gitu, kayak mesin ATM gitu. Kita udah gak ketemu tellernya gitu loh. Terus pokoknya serba mesin, iki kawon jupuk. Harus ada sambungan rasa itu, betul Pak. Betul. Kita akan diskusikan ya. Baik, saya masih menyambung rasa dengan pemirsa Dharma TV dan tentunya kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di kediaman Ki Jatikusumo. Pasti Anda tahu semua yang indah dan nyeni di sini ya, dan penuh makna apa yang ada di sini. Dan tentunya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Akhyadi dari
Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Narkoba, dan Pak Dadang Prianto dari Pemerhati Budaya. Ya, ini sebuah budaya tentang tenggang rasa yang kita bahas ini tadi. Pak Haryadi, benar juga ya Pak Dadang. Ternyata kita mulai kehilangan yang namanya dulu, kalau saya ingat Mbak Putri, Ayang Putri itu memberikan wayai sapar, bubur sapar, wayai suro, ono bubur nang dindi. Di desa mungkin masih ada. Kota agak sudah, biarpun hampir hilang, tapi ada. Makanya saya tiap kali kadang-kadang lewat corong masjid atau ayo wayai saya kan, yang mau monggo, biar nggak lali Jawa nih Pak. Ya. Sekarang ada sebuah kebiasaan loh di masjid itu setiap Jumatan bawa makanan loh. Ada. Maksudnya apa? Mau silaturahmi apa supaya orang datang ke masjid nih? Saya juga agak bertanya-tanya nih. Enggak, bukan ya. Gini, di Pandaan itu gini, Pak. Gimana? Itu kan membangun masjid ya, yang luar biasa besar. Kalau dinominalkan itu 12 M, tapi tidak cukup, akhirnya membengkak ke 18. Karena semuanya granit semua. Itu tiap pagi itu masyarakat itu mengirimkan nasi bungkus untuk pekerjanya, sukarela. Cuman ya diumumkan juga tiap hari itu berapa juta masuk dari simpatisan juga, bukan dari orang Islam saja Pak, yang lintas agama. Bagusnya itu saya Pandaan sudah mulai bagus lah. Jadi dimasukkan, nanti dibacakan di situ. Ya biarpun cuman uang nominal sampai 100 juta ya, cuman ditukar dengan Al-Fatihah, tapi kepuasan bagi mereka yang memberikan nasi bungkus. Ada masing-masing ada 5 bungkus, untuk pekerjaannya yang ratusan itu untuk di situ toleransi. Terus lagi toleransi yang saya kan di kota saya di sana itu, kalau ada acara apapun di gereja itu yang jaga itu malah orang-orang Banser Mbak. Ini di Pandaan ya? Iya. Yang dulu terkenal sangat ekstrim. Ekstrim ya. Luar biasa loh kemajuannya. Sekarang ya. Jadi begitu ya nun sewu, kita nggak usah menunjukkan partainya. Jadi ada 2 partai memang betul-betul menggembar-gemborkan toleransi. Ya. Jadi ada wujud nyata ya. Wujud nyata. Jadi dari Banser, dari Satgas satu partai itu pasti Mbak. Ya, ini Al-Fatihah yang hidup saya rasa. Ya. Dari situ. Jadi tentrem gitu Mbak. Jadi di gereja-gereja itu. Nah, saya juga ingin menghimbau untuk anggota DPR terutama, supaya ya bersifat yang agak keras lah, untuk bisa menyuarakan suara kami ya. Bangun tempat ibadah jangan dipersulit. Wah, itu di bentuk toleransi kan Pak di situ. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang ya memang ya kita itu bukan iri, saya juga Muslim Pak ya. Jadi untuk yang lain, dilarang, jangan. Biarkan, monggo. Masing-masing itu punya jalan sendiri Pak ya. Menuju Tuhannya itu masing-masing jalan sendiri, punya jalan sendiri. Cuman perbedaan yaitu jalannya. Ya, satu ada yang menyebut Allah, ya, ada yang menyebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut Tuhan dan lain-lain. Itu tapi tujuannya satu. Lewat jalannya juga lain-lain. Ada yang lewat Tuhan Yesus, ada yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad dan lain-lain. Siddhartha Gautama dan begitu. Jadi wujud toleransi itu yang supaya dewan itu bisa istilahnya Jawa rotok keren lah gitu. Ya. Menyuarakan. Ya, memang banyak sekali saya lihat juga Pak Dadang di Malang beberapa spanduk yang menyatakan bahwa kami warga RT RW menolak pembangunan rumah ibadah ini. Ya. Terus terang sebagai Arema Malang, saya malu sekali. Saya merasa malu. Kok ono Arema kayak gitu? Berarti itu penyusup. Kalau Arema yang asli tidak begitu Mbak. Harusnya begitu ya? Pandaan aja bisa mengatasi permasalahan itu. Saya pembinanya Arema Jalur Gaza. Ya.
Pandaan. Jadi toleransi itu yang betul-betul harus digaungkan, dibanggakan. Kalau Arema yang asli enggak mungkin kayak gitu, Mbak. Oke, Arema yang asli pada kemana nih Arema yang asli? Ini saya ini kan ya, Arema yang asli pada kemana ketika ada spanduk yang seperti itu? Saya rasa itu nggak benar. Sudah mengkhianati diri kita sendiri sebenarnya untuk hal seperti itu. Gimana Pak? Panjenengan aslinya mana ini? Saya memang sejak kecil lahir di Malang. Oh gitu ya. Cuman dulu pada saat masih muda, masih bekerja, berkarir di Surabaya. Tahun 2000 saya kembali ke Malang. Jawa Timur pokoknya muter ya. Jawa Timur. Arema lah Pak, Arema itu ya. Jadi, gimana Pak kalau melihat seperti itu Pak? Yang tidak toleransi itu tadi. Jadi kembali sebetulnya kepada niat dan semangat negara kita dulu didirikan oleh founding father kita pada 17 Agustus 45. Negara ini dibangun secara bersama. Secara bersama. Artinya tidak dibangun, dibentuk sebagai negara agama. Sehingga muncul nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah bersatu? Apakah kita sudah bersatu? Karena bersatu itu ada syaratnya gitu kan. Ada satu kesamaan visi, ada kesamaan visi, pandangan kita tentang bagaimana tentang Indonesia ini, gitu kan? Ideologi bangsa. Bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, gitu kan? Secara bersama-sama. Ini bukan milik kelompok, bukan milik golongan, tetapi milik semua, gitu, milik bangsa ini. Nah, di sini ini menjadi pertanyaan kita semua. Nah, kalau kita mampu bersama-sama dan ingin mewujudkan kebersamaan, ya kita harus mampu melakukan tenggang rasa itu, gitu kan. Tenggang rasa itu saling menghormati sesama bangsa, saling menghargai sesama anak bangsa. Itu yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Apakah kita tidak selalu membuat stigma terhadap kelompok tertentu gitu, bahwa ini begini, aneh begini. Nah ini, dan mereka seakan-akan terlalu jauh gitu. Nah sekarang kondisi kita bangsa yang sudah modern, maju, zaman yang seperti ini semakin susah membangun kepribadian. Karena apa? Kita ini tiap hari sudah nggak ketemu orang sekarang. Ketemu gadget Pak, bangun tidur. Artinya kita sekarang katakan penjenengan mau bayar telepon lewat aplikasi, mau bayar listrik lewat aplikasi, mau narik duit di bank ketemu dengan aplikasi gitu kan. Semua aplikasi sekarang, mau pesan makanan aja sudah aplikasi, sudah nggak ada lagi nongkrong di warung kopi gitu kan. Nah mereka bersilaturahmi, sudah nggak ada lagi. Artinya bangsa ini makin lama makin kering gitu. Individual ya. Individualistisnya makin kering. Sekarang mereka sudah nggak ketemu orang gitu. Nggak ketemu orang, mau ketemu di mana sekarang? Sekarang mikrolet aja, naik mikrolet sudah jarang. Karena ada, misalnya ada Gojek, ada yang macam-macam. Kalau dulu di mikrolet mungkin berangkat sekolah sama-sama, berangkat kerja sama-sama, itu mereka saling ketemu langsung ngobrol gitu. Nah sekarang sudah nggak ada waktu itu, ngobrol gitu kan. Jadi lebih ekstrim lagi. Kalau kita mau ngundang selamatan aja di rumah tentang hajatan tertentu, ngundang tetangga kanan kiri, yang diundang 50, yang datang 30 sudah bagus itu. Ngamplopin enggak? Enggak, di Jakarta sudah ngamplopin. Ngamplopin sudah itu semakin parah gitu ya. Tapi kita ngundang itu, mereka sudah nggak tahu. Jadi nggak peduli, nggak pernah datang lagi gitu. Misalnya sekarang Pak Lurah mau mengumpulkan warganya, mau menyampaikan tentang sesuatu gitu kan, tentang kotanya atau daerahnya atau desanya, yang diundang, yang datang minim banget. Nah ini kalau hal-hal semacam ini dilakukan terus, semakin lama semakin kering. Artinya kita ya akhirnya kalau sudah bangsa ini sopo siro sopo ingsun itu kan dan bahasa yang nggak enak lagi kalau misalnya ketemu orang karena kita nggak saling kenal, terus bahasanya yang muncul LKS gitu. Apa tuh LKS? Lakon sopo lu? Ini kan wani piro. Ini kan sudah bahasa itu yang muncul gitu loh. Emang gue pikirin loh. Ini ketonggomu iki, tahu tapi nggak kenal gitu loh. Nah,
tonggomu tapi gak kenal. Ya tadi muncul bahasa-bahasa LKS itu kan. Ya, bersilaturahmilah maka engkau akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan usia. Betul. Apakah itu benar? Nanti kita bahas ya. Baik pemirsa Dharma TV, ada petunjuk yang menyatakan begitu. Rezeki, siapa yang gak mau? Panjang usia, semua mau. Baik, kita akan bahas setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, sampai di segmen keempat Minute Your Mind kali ini, dan kita masih membahas masalah tenggang rasa yang sudah mulai luntur di masyarakat kita. Dan kita ingin menyatakan satu petunjuk, bersilaturahmilah maka engkau akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan usia. Apakah silaturahmi cukup dengan gadget? Kata Bapak Ahyadi tadi, semua dibayar pakai aplikasi gadget. Kita nggak perlu ke bank, kita nggak perlu ke PLN, kita nggak perlu ke PDAM, yang harusnya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dan mungkin bertemu dengan orang-orang. Apakah pasar juga sudah mulai hilang dengan adanya pasar-pasar modern dan kita tinggal lihat harga, kita bayar, selesai urusannya. Sampai-sampai di satu mart yang lain mereka harus membiasakan mengucapkan selamat datang ya, karena kita udah sama joget-joget gitu ya. Kita udah kering, ya. Kita nggak bisa duduk nunggu di dokter misalnya. Sudah semua asik Pak, nggak ada yang saya kalau udah HP saya ketinggalan saya malah bersyukur saya bisa nyapa nih, Pak, kenapa Pak kesini, sakit apa? Kan kita bisa berinteraksi dan saling memberikan informasi gitu ya tentang mungkin sakit apa, ini ada kita dengar seperti itu. Gimana pengaruh teknologi Pak dengan sikap-sikap tenggang rasa ini? Ya kalau kita bicara tentang budaya gitu ya, artinya kalau sudah masyarakat kita sekarang kondisinya semacam itu, pertanyaannya bagaimana kita mendidik putra-putri kita? Ya. Bagaimana? Karena orang tua itu tidak punya pengalaman gitu. Ya, ini tidak punya pengalaman bermasyarakat, tidak punya pengalaman bergaul. Ini mereka kan tidak mungkin akan mengajarkan kepada putri-putrinya tentang cara bergaul. Oh, dia tidak pernah bergaul. Ya. Ini kan juga menjadi persoalan. Akhirnya nanti semakin ke depan anak-anak kita semakin kering. Nah, ini yang adalah sesuatu yang sebetulnya sangat mengerikan gitu. Mengerikan ya. Kecerdasan emosionalnya tidak terbangun. Ya, IQ-nya ya. Jadi semua harus IQ. Nilaimu piro? Ranking piro? Jadi kebahagiaan, penderitaan itu harusnya kan kita share gitu ya. Iya, betul. Kebahagiaan share gitu kan, artinya ini lo caranya. Laramu itu ya laraku gitu loh. Itu ini yang nggak ada gitu. Kalau kita bicara tentang rasa, loromu ya loroku. Nah, biasanya dibagi itu lorone, tapi senengnya nggak dibagi gitu loh. Itu ada gitu Pak. Rata-rata anggota dewan lorone kayaknya melok, senengnya kayak orang melok. Nah, iya. Asli loh Pak ini. Siapa yang memilih anggota dewan Pak? Loh, tapi kan begini ya. Iya. Tapi kan mereka namanya Dewan Perwakilan. Artinya semua sudah kita wakilkan kepada mereka. Iya. Makan enak kita wakilkan. Mau jalan-jalan sudah kita wakilkan. Gaji besar juga sudah kita wakilkan. Jadi semua kita wakilkan gitu loh. Ini ya namanya Dewan Perwakilan. Jadi mewakili kita semua. Jadi Pak, itu banyolan yang sangat miris Pak. Iya. Itu harusnya miris banget banyolan itu Pak. Karena bagaimanapun kita itu majikan dari mereka ya. Iya. Kita tunjuk mereka sebagai wakil kita, kon kena nggak nyambut kawin. Harusnya masyarakat juga punya keberanian. Ya, tapi ya tidak koreksi sekarang. Terbalik sekarang. Kita balik Pak. Harus. Revolusi. Iya. Jadi gini loh Mbak ya. Gimana Pak Dadang? Sekarang rata-rata ya anggota dewan itu dulu waduh ngemis-ngemis ya Pak terhadap grassroots ya di konstituennya. Begitu kepilih, waduh, dulu itu semama kita ngepel ya Pak. Saya pateno, aku yang ngepel. Ini sudah terjadi nih. Jangan begitu ya, nggak usah tingkat di L1 itu dulu gitu. L1 nggak usah kita adukan ya. L1 itu gitu. Oh, pateno Mas, aku yang ngepel. Begitu tadi sampai HP ini jebol ini sampai puret nggak akan dia terima sibuk Pak, sibuk toh. Waduh dibalas di kita sik Mas engko bae malam-malam dan sebagainya nggak ada sudah buka apa pintu mobilnya itu wangel Pak lewat ya budus ya. Nah, dari situ jadi ini tenggang rasa juga nih. Iya jadi seperti fungsi ini tadi Mbak ya, dengan cerita ini sudah
sudah mulai menyalahi aturan, sebetulnya aturan hidup kita, silaturahmi, ya. Tapi kan kita harus masuk ke Teknologi. era ini. Iya, betul, Bagaimana Pak. menyeimbangkan dari era Sekarang ini? gini, mas juga semua ini ya, yang jelas Pas Rioyo lewat ini, ya, lewat ini. Betul. Selamat hari. Selamat Hari Raya, waduh. Postingan sana dikirim sini, wis ngirit orangnya, orang perlu bensin dan sebagainya. Dari situlah nantinya suatu saat kita merasakan istilahnya kepaten obor. Iya, teman. Kalau sudah terus ini, wah, apa aneh dan sebagainya, sudah tidak ada anjang sana. Sedangkan sekarang kan sudah digalakkan mulai tahun berapa ya Pak ya, yang reuni itu. Reuni itu juga bagus itu, yang jadi Mbak tadi bisa panjang umur. Nah, silaturahmi itu dimudahkan rezeki dan sebagainya. Betul itu, kita ketemu ya dengan teman sing wis berhasil. Kue kerja apa, Mas? Kok kerja? Akhirnya bekerja. Dari situ bentuk silaturahmi. Ya. Tapi hilangnya itu kebanyakan dari ketemunya juga kebanyakan dari situ, Pak. Iya, ketemunya iya. Ketemunya juga dari situ. Iya, Kita reuni TK, reuni SD, reuni TK, reuni. Ada manfaat juga. Ada manfaat, iya. Ya, Pak. Iya. Saya kira begitu ya, Pak. Begitu, nggih. Tinggal bagaimana alat ini kita manfaatkan dengan baik. Baik. Seperti itu. Ya, di penyedangan tinggalnya di kompleks juga, Pak, yang Enggak, di perumahan aja, di perumahan di kawasan sekitar putaran Belimbing saja. Oke, masih ada kerukunan di dalam? Masih, tapi yang nggak terlalu akrab banget gitu ya. Iya. Cuman persoalannya sekarang ya sebetulnya mendasar sebetulnya kan, kasihan masyarakat itu sebetulnya. Ya. Masyarakat Kota Malang ini kasihan. Mereka itu mau mencurahkan unek-uneknya itu ke siapa sekarang? Status Facebook. Ya. Ke dewan toh, Pak. Ya. Status Facebook kok. harusnya Dewannya memang keren. harusnya itu ke dewan gitu ya, menyampaikan aspirasi, pendapat, harapan itu ke sana. Tapi ternyata tidak akan pernah mendapatkan perhatian. Nyun sewu, di RT ada dewan nggak? Nggak ada itu. Dibentuk dewan gimana? Lucu kali ya. Mulainya Ya, itu mulai belajar di desa kan ada perwakilan BPD, ya, Pak. BPD. BPD, iya. Kalau Ya. di desa masih ada namanya BPD, Badan Perwakilan Desa itu masih Nah, ada. berfungsi, Pak. Nah, Jadi- tapi mereka itu biasanya ya menampung, istilahnya bahasanya ditampung. Tampung itu tapi tidak pernah ada penyelesaian, tidak pernah ada solusi. Jadi bukan musyawarah mufakat untuk keadilan bersama ya? Iya, jadi- Intinya nggak Pancasila nggak diterapkan di situ. Diterima saja kemudian Kayak mesin nggak ada manual. terus nggak ada kelanjutannya kan juga nggak manfaat juga. Artinya sudah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran. Nah ini harusnya kalau mereka itu merasa mewakili kita, mereka harusnya datang ke kita, tanya apa persoalan yang dihadapi. Yang didatangi itu adalah kelompoknya, pendukungnya saja. Kalau pendukungnya itu yang didatangi, tapi masyarakat luas, kalau mereka sudah duduk di sana sebetulnya kan mereka itu mewakili kita semua, bukan mewakili kelompok, bukan mewakili partai. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka gitu loh. Dan mereka mau datang juga ketakutan, takut diminta ini, diminta itu gitu kan. Ya pasti masyarakat harapan mereka berharap, Iya. mereka berharap dari sebetulnya mereka bukan berharap tanpa alasan. Mereka melihat bahwa ini dewan itu dibiayai oleh APBD. APBD itu duitnya rakyat, Ya. duit kita semua gitu loh. Yang mereka pakai, mereka pergunakan, yang pertanggungjawabannya masyarakat juga tidak tahu gitu loh. Apakah mereka layak disebut sebagai pengkhianat? Ya, itu, Kepercayaan. ya tergantung dari penilaian masyarakat masing-masing gitu. Artinya mereka itu menikmati, mengelola anggaran yang diperoleh dari APBD yang notabene itu adalah duitnya rakyat. Mereka tidak pernah mempertanggungjawabkan itu pada rakyat itu. Ciri khas orang yang tidak bertanggung jawab adalah ciri khas manusia yang belum dewasa, Pak. Apakah benar itu kita dewasa? Ayo monggo, waktunya sudah terbatas. Disimpulkan saja Pak Akhirdi di bahasan kita ini. Jadi saya mengajak warga masyarakat Kota Malang bahwa sekarang mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi pribadi yang baik di masyarakat Dewasa. dan kita sudah memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan kota kita.
Dan itulah yang perlu dipikirkan, direnungkan oleh warga masyarakat kita. Dengan harapan ke depan kita mendapatkan kota kita yang lebih baik dengan warga yang bertanggung jawab dan bertenggang rasa di dalam kebersamaan. Iya, betul. Pak Dadang mungkin ada yang Saya kira sudah cukup. Ya, sepakat kita ya. Sepakat kita. Iya, sepakat kita. Baik pemirsa Dharma TV, terima kasih banyak Pak Ahyat, Pak Dadang atas rawuh pun di sini. Baik pemirsa Dharma TV, tenggang rasa yang mulai luntur di hati kita masing-masing. Harusnya bisa kita mulai dari keluarga terdekat kita sendiri. Ketika satu keluarga sibuk bermain gadget, bahkan dipanggil pun tidak nyaut, ya, sebuah perilaku yang harusnya segera kita benahi. Misalnya saya dipanggil Sada, ya, Sada, ya, Sada, ya. Kalau dulu sudah dikerawuk kita sama orang tua, diplototin. Apakah kita juga kurang tegas kepada anak-anak kita? Ayo orang tua, mari kita berbenah diri untuk masa depan anak-anak kita yang jauh lebih baik. Karena sebaik-baiknya hidup sendiri, jauh lebih baik kita guyub rukun, gotong royong, karena segala persoalan bisa kita tanggulangi bersama. Betul. Betul. Dengan banyak alternatif, bermusyawarah mufakat akan ditemukan jawaban-jawaban dari persoalan kita, dan insya Allah tidak ada yang akan terlibat narkoba kalau begitu. Betul ya Pak? Betul. Bahagia. Baik pemirsa Dharma TV, semoga saja dalam diskusi kita memberikan sedikit pencerahan bagi pemirsa sehingga kita bisa berbenah melalui masyarakat kecil kita, keluarga. Baik, saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV di kediaman Bapak Jati Kusumo mengucapkan banyak terima kasih. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Ayo kita kelola batin kita agar kita hidup bahagia. Kata akhir kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.